Halo, 1, 2, 3. Seminar Ilmiah Kehutanan Sigma ke-12 tahun 2022 pada hari ini, hari Selasa, tanggal 22 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat datang kami ucapkan kepada para peserta Seminar Ilmiah Kehutanan Mula Warman 12 tahun 2022. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta, selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Bapak Ibu dosen pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Yang kami hormati Bapak Yaya Rayadin Shud MP PhD selaku pembicara utama. Yang kami hormati para moderator, yang kami hormati mitra kerja dan tamu undangan, serta yang berbahagia dan kami banggakan peserta Sigma 12 tahun 2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita dapat dipertemukan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Seminar Ilmiah Kehutanan Mula Warman 12 tahun 2022. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Doa, dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara. Arahan dan penyampaian abstrak, presentase mahasiswa, dan penutup. Hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Fahru Rozi. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing, dan izinkan untuk kemudian saya memimpin dengan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti agenda Sikma yang ke-12. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barakah, rahmat, taufik, hidayah buat kami semuanya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat kana ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon kepadamu, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan pengunggah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tidak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami untuk menghadapi kehidupan, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa diyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingzal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses nantinya. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu sengaja atau tidak sengaja pun. Di hati kami yang bebas dari kesombongan, kesiapan, kehinaan, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل دعاء، اللهم تقبل دعاء، اللهم تقبل دعاء. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi Seminar Ilmiah Kehutanan Mula Warman 12 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Kehutanan, Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta Shud MP. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kembali kita bisa dipertemukan di ruangan ini setelah sekian lama menyelenggarakan kegiatan ini secara virtual. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan banggakan para tamu undangan, rekan-rekan mitra Fakultas Kehutanan yang hadir mendampingi kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini, para kolega, guru besar, dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kehutanan, dan tentu saja yang paling berbahagia adalah para peserta seminar ilmiah kehutanan yang juga insya Allah pada esok hari akan mengikuti yudisium pengukuhan kelulusan dari program sarjana maupun pasca sarjana Universitas Mula Warman. Bapak Ibu sekalian, terasa lebih istimewa bahwa kegiatan yang kita lakukan ini selain dilakukan secara luring, sebagaimana yang telah lama kita idamkan gitu ya, menjadi lebih istimewa karena kegiatan pada pagi ini, kegiatan Sigma yang dilakukan untuk ke-12 kalinya pada kali ini juga disandingkan dengan kegiatan First Mula Warman Summer Course yang juga digagas oleh Universitas Mula Warman dalam hal ini Fakultas Kehutanan untuk membangun akademik atmosfer yang bernuansa global. Lebih istimewa lagi karena pada kegiatan Sigma 12 ini untuk pertama kalinya kita menggunakan logo unggul ini. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi bertubi-tubi capaian yang kita lakukan dan dapat dalam waktu yang singkat ini mudah-mudahan bisa kita syukuri sebagai sebuah nikmat dengan capaian kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Dan jika dilihat kesiapan dari peserta sepertinya sudah tidak sabar untuk menyampaikan paparan terkait dengan hasil riset yang telah dilakukan selama menempuh program studi. Bapak Ibu, para tamu undangan, rekan-rekan mitra, atas nama fakultas kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini kepada para mahasiswa kami dalam melakukan riset, di dalam melakukan berbagai aktivitas, praktek kerja dan lain-lain. Untuk pelaksanakan Sigma pagi ini, insya Allah akan bertindak sebagai keynote speaker adalah Bapak Yayai Rayadin PhD dengan tema Bornean Orangutan Conservation and the Multifunctional Landscape. Yang saya pikir ini adalah menjadi sebuah tema yang sangat strategis saat ini ya di dalam area konservasi, terlebih dikaitkan dengan keberadaan orangutan di bumi Borneo sendiri. Mudah-mudahan tema ini bisa menjadi trigger dalam diskusi kita selanjutnya di sesi kelas yang akan berlangsung hingga siang nanti.
Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, sengaja kegiatan Sigma ini diadakan untuk memberi ruang dan juga sebagai bentuk penghargaan kepada para lulusan di jenjang S1 maupun pasca sarjana untuk bisa menyampaikan secara terbuka hasil risetnya di luar dari ruang ujian skripsi, tesis maupun disertasinya. Kami sangat percaya bahwa ide pemikiran itu akan mempunyai banyak ruang dan cara pandang yang berbeda. Sehingga melalui diskusi terbuka, melalui paparan terbuka ini selain bisa mendapatkan banyak masukan dan juga memberikan pengalaman, quote-unquote jam terbang lebih kepada mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan beserta arahan pembimbing dan laboratoriumnya. Sengaja dilakukan karena kami sadar bahwa di dunia kerja budaya seperti ini adalah budaya yang normatif yang ada. Sehingga sejak awal kita ingin bahwa para lulusan dari Fakultas Kehutanan juga mampu menyampaikan ide dan pemikirannya dengan sistematik, efisien, dan memiliki kualitas yang baik. Dan itu diberi ruang di sini. Sekaligus sebagai bentuk pengakuan kami atas pencapaian itu. Nah, mudah-mudahan dari waktu ke waktu kita tetap pada satu komitmen bahwa yang dikerjakan harus benar-benar punya manfaat, baik dari sisi keilmuan juga dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan yang ada di masyarakat dan bangsa ini. Kami percaya bahwa itulah yang kita lakukan. Di luar sesi oral presentation yang ada, Bapak Ibu sekalian, kita bersama bisa melihat di luar sana ada poster yang telah terpasang dan juga bisa mendapatkan penjelasan-penjelasan dari para penelitinya. Jadi kita sengaja kombinasikan poster session berbarengan dengan oral presentation-nya sehingga diberi ruang kita untuk melihat bagaimana proses delivery secara oral maupun tekstual dalam tulisan-tulisan yang dibuat itu bisa diterjemahkan. Dan panitia yang dalam hal ini dipimpin oleh Ibu Kasubag Akademik, Ibu Lasri, beserta seluruh anggota yang ada, insya Allah juga di bawah arahan Bu WD1 akan memilih beberapa paper terbaik untuk langsung mendapat promosi terbit di jurnal Sinta yang dimiliki oleh Fakultas Kehutanan. Dan saat ini Fakultas Kehutanan mengelola 3 jurnal, yaitu satu jurnal Sinta dengan nama Jurnal Ulin, yang kedua rintisan Scopus kita yaitu Retrobio, Research on Tropical Bioresource and Bioproduct, dan yang ketiga adalah jurnal pengabdian yaitu Abdi Kumula Warman. Sehingga ruang-ruang akademik itu telah disediakan, tinggal kita mari bersama membangun akademik atmosfer ini semakin baik dari waktu ke waktu. Kami juga memberi apresiasi besar atas network atau jejaring yang selama ini telah hadir bersama berbagai mitra kami. Hadir di sini juga IKA, merepresentasikan keluarga besar alumni yang dari waktu ke waktu juga terus berbenah dan memberikan peran sangat signifikan di dalam penguatan lembaga ini. Kami berterima kasih. Dan juga kami di sini lihat ada juga dari mitra pemerintah kami, teman-teman dari pemerintahan baik daerah maupun dari UPT Pusat. Kemudian juga ada rekan-rekan dari dunia usaha, NGO yang secara aktif memberikan pendampingan dan kerjasama buat jalannya berbagai program yang ada di Fakultas Kehutanan. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih kami atas kerjasama yang terbangun selama ini. Bapak Ibu sekalian, tidak ingin memperpanjang lagi waktu. Atas nama fakultas, secara resmi saya ingin meresmikan secara terbuka Sigma 12 dan juga pelaksanaan hari ketiga, kalau tidak salah ketiga ya Bu Dia ya, kegiatan summer course dengan keynote speaker yaitu Bapak Yaya Raidin PhD. Semoga kegiatan seminar ini bisa memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan buat kita semua dan juga menjadi amal ibadah buat yang melakukan sharing keilmuannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berkenan memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua dan mempermudah segala ikhtiar yang kita lakukan
Mohon maaf atas segala keliru dan salah yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta yang telah membuka secara resmi acara pada hari ini. Selanjutnya, sesi dokumentasi atau foto bersama, kami persilahkan kepada para peserta dan hadirin untuk dapat mengambil tempat di depan. Dipersilakan. Mari Bapak Ibu. Adik-adik peserta, mungkin di atas ya, Mas ini. Silakan Bapak Ibu untuk naik ke depan. Bapak Ibu di atas, adik-adik peserta di bawah. Berjenjang ya, yang putra sebelah mana, yang putri sebelah mana. Mungkin agak mereng, merapat agak mereng ya adik-adik. Jadi pas agak mereng melengkung begitu adik. Iya. Yang cowok mungkin bisa dongkong di depan sebagian supaya kena semuanya. Iya, sebagian supaya kena semuanya. Tapi di sana masih kelebihan, Mas. Iya. Dipersilakan tuh anak ya. Itu Bapak mundur sekali, Bapak. Mohon maaf ke depan sedikit, Bapak. Nggih, ke depan sedikit. Gimana pemoto? Sudah rapi? Gaya bebas? Belum. Masih formal. 1, 2, 3. Untuk gaya bebasnya mungkin gaya bebas 1, 2, 3. Iya. Iya. Gaya sekali lagi mohon maaf Bapak. Gaya bebasnya unggul, kode unggul. Ya, kita kan posisi akreditasi unggul, ungkapan bahagia Bapak Ibu, bersyukur. Sudah siap? 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu, adik-adik peserta.
Mas, meja. Terima kasih. Saatnya kita memasuki sesi bicara kunci yang akan disampaikan oleh Bapak Yaya Rayadin Eshud MP PhD dengan mengangkat tema Bornean Orang Utan Conservation in the Multifunctional Landscape. Dan sesi ini sepenuhnya kami serahkan kepada moderator kita, Ibu Insinyur Rita Diana MA. Kepada Ibu, kami silakan. Ibu Rita? Oh, enggak pakai. Ibu Rita Diana. Silakan Ibu berdiri untuk di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mendengarkan Recording in pembicaraan progress. yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yaya Rayadin dengan tema yang akan disampaikan oleh beliau adalah konservasi orang utan di multifungsi landscape. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV yang akan disampaikan oleh Bapak Yaya Rayadin. Yaya Rayadin telah melaksanakan S1 pada Fakultas Kehutanan Unmul. Kemudian beliau lulus juga S2 dari Fakultas Kehutanan Unmul dan kemudian melanjutkan studi pada jenjang doktoral di Hokkaido University Jepang. Beliau ini banyak sekali aktivitas beliau berkaitan dengan konservasi, khususnya konservasi orangutan. Beliau juga merupakan salah satu founder Ekositrop dan juga founder daripada Pustaka aktif dalam memberikan konsultasi ataupun pembimbingan pada beberapa kawasan company seperti misalkan pada mining company, pada timber plantation atau juga pada perusahaan oil palm. Kemudian Bapak Dr. Yaya juga pernah mengikuti beberapa training, diantaranya adalah di Fukuoka, Jepang, dengan bidang non-timber forest product, kemudian juga di Freiburg, Jerman dengan bidang forest market dan fundraising. Kemudian beliau juga pernah mengikuti training berkaitan dengan primata konservasi di Edinburgh, Skotlandia. Dan juga yang terakhir beliau ini mengikuti juga training berkaitan dengan konservasi ekosistem
di Texas, El Paso, Amerika. Dan beliau juga selain juga selesai studi dari Hokkaido, juga beliau pernah mengikuti training berkaitan dengan wildlife management di Jepang pada 2016. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau, dan hari ini beliau akan berbicara berkaitan dengan konservasi orangutan Borneo. Jadi khusus orangutan Borneo. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kalimantan ini salah satu satwa yang sangat dilindungi atau juga merupakan satwa yang jumlahnya hampir mendekati kepunahan atau karena sudah masuk red list IUCN. Nah, sayang sekali orangutan ini banyak terdapat pada kawasan-kawasan yang bukan kawasan konservasi. Jadi dari data yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yaya itu sekitar 80% orangutan ini hidup pada beberapa landscape tadi, seperti misalkan pada kawasan perkebunan kelapa sawit atau juga pada kawasan pertambangan gitu. Walaupun ada sekitar 20% yang memang hidup di kawasan konservasi. Nah, beliau hari ini akan memaparkan bagaimana memanajemen atau bagaimana memelihara atau bagaimana melakukan konservasi khususnya pada orangutan yang hidupnya itu adalah di luar kawasan konservasi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Yaya untuk memaparkan presentasinya. Silahkan, Pak. Tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, ya kan? Pagi yang terhormat tentunya Pak Dekan Fakultas Kehutanan. Kemudian juga ada beberapa rekan dosen sini, ada Pak Albert, ada Bu Alin, Pak Harmonis. Juga struktural nih, WD1, WD2, WD3 hadir. Dan tentunya yang terhormat juga Bapak Ibu guru saya ya selama saya di kampus ini, ada Bu Hastania, Bu Asi, Bu Rita itu juga dosen saya sebetulnya. Itulah uniknya di kampus ya kan. Jadi kemudian tentu yang berbahagia rekan-rekan semua yang akan yudisium ya telah menyelesaikan studinya. Mungkin bisa disiapkan aja slide-nya. Dan tak lupa dari alumni, kemudian dari beberapa mitra pautan, terima kasih sudah datang di sini. Kalau tadi lihat gambar, itu gambar kayaknya panitia mungkin ngambil di Instagram atau apa ya. Jadi situ ada banyak orangutan jantan bercipet. Itulah kondisinya, jadi unik memang. Semakin banyak areal yang terfragmentasi, itu akan muncul orangutan dominan, ya kan? Jadi kalau di sawit misal ada 2 areal yang terfragmentasi, otomatis nanti muncul tuh 2 jantan dominan. Jadi enggak semua orangutan yang jantan keluar cipetnya, hanya yang dominan saja dia keluar cipetnya. Nah, saya coba maaf ini dalam bahasa Inggris karena diminta panitia, karena ini saat yang bersamaan ini ada summer course ya. Jadi di Zoom ada beberapa peserta dari luar juga. Jadi tadi panitia, Pak kalau slide-nya dalam bahasa Inggris saja supaya yang di luar bisa ngikutin, tapi mungkin menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Ya ini bagaimana antropogenik ini adalah dampak dari kegiatan manusia terhadap lingkungan. Kemudian saya mencoba melihat orangutan yang seharusnya arboreal ya, tapi cenderung terestrial. Karena itu tadi konversi pembukaan wilayah hutan, baik untuk perkebunan sawit, HTI dan tambang. Tentu sangat bersyukur karena harusnya memang kita bersyukur satu, ini orangutan ini ada di sini. Peneliti lain mau neliti orangutan dia harus jalan dari Amerika, perizinan dulu, atau dari Jakarta sini. Kita di sini bisa sarapan di rumah, ngikutin orangutan, makan malam di rumah lagi. Jadi ini opportunity yang luar biasa buat kita sebetulnya. Ya sudah ada kader nih Pak Dekan alumni kita. Mana saudara Anggito? Ya dia
Alhamdulillah dari Amerika datang nih mau lanjutkan Pak Dekan jadi doktor, itu juga program Pak Hutan Unmul dengan UTEP kita ngirim dan ada mahasiswa yang dulu mahasiswa di sini tapi ngambil master di Amerika kemudian selesai sekarang lanjut doktor. Jadi itu kerjasama yang dibangun oleh Pak Hutan dengan Universitas Texas. Ya, simpel saja. Dulu orang hutan tuh ada di wilayah Cina, Vietnam. Bahkan di wilayah Jawa ada. Kalau dari fosil, ya kan, ini yang menjadi latar belakang. Tetapi saat ini di dunia hanya ada di Sumatera dan di Kalimantan. Di Kalimantan di mana? Di sini, di daerah sini, landscape Kutai. Jadi saya fokus di sini. Artinya kepunahan orang hutan saat ini ya bisa dilihat. Ini dilihat dari mana? Fosil, ya, fosilnya seperti ini. Jadi ini yang melatar belakangi bahwa kepunahan itu memang terjadi dan sekarang hanya ada di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian lalu berapa jumlahnya? Ya, berbicara jumlah ini beberapa peneliti kita sudah mengoleksi data resmi tapi sampai tahun 2019 setidaknya orang hutan Borneo itu ada 45 ribuan, ya. Kemudian Sumatera tinggal 14.500. Jadi kalau lihat dari jumlah sepertinya banyak tapi dengan landscape seperti ini ya populasinya sebetulnya semakin menurun. Nah, saya akan berbicara di kelompok orang hutan Kalimantan, ya kan. Jadi tinggal di sini saja. Jadi makanya harusnya kita menjadi opportunity ya, hewan yang segini uniknya ada di halaman kita, ya kan. Jadi ini juga yang membuat saya coba tertarik ikut riset ini. Kemudian mungkin ini buat adik-adik yang dari kehutanan ya. Jadi penting sekali bahwa pemerintah Indonesia itu membagi hutan sebagai hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan hutan konversi. Ini penting apa? Karena masing-masing hutan itu punya tujuan, punya perbedaan pengelolaan, punya perbedaan pendekatan manajemen, punya perbedaan kebijakan. Jadi ini sebetulnya sederhana tapi harus hafal juga kita. Jadi ini ada hutan lindungnya 24%, areal konservasinya hampir 18%, hutan produksi 46%. Saya berbicara ini dulu supaya dalam konteks konservasi itu di mana sebetulnya masalahnya. Nah, karena ini sering juga diundang di forum-forum internasional, saya juga ingin menyampaikan bahwa selama ini muncul image bahwa hutan Indonesia itu semua dibuka jadi tambang atau jadi sawit, ya kan? Ya, saya ingin menyampaikan bahwa kita memang membagi hutan konversi ini 11%, di sini ada kelapa sawit, ada tambang, ada pertanian. Tapi kita ada hutan lindung yang secara legal sebetulnya nggak boleh aktivitas-aktivitas baik pertambangan maupun perkebunan sawit. Jadi kita juga punya hutan konservasi 18%. Jadi sebetulnya dua areal ini masih optimis sebetulnya. Kayak di Taman Nasional Kutai, kemudian di beberapa hutan lindung, di Kalbar, di Kalteng juga ya kita masih optimis bahwa ada habitat yang dalam jangka panjang masih kita pertahankan. Jadi ini selalu saya sampaikan, jangan digeneralisir bahwa kita itu membuka areal ini semua ya. Jadi hutan konversi sama hutan produksi yang sekarang mengalami tentu secara legal boleh dikonversi untuk kepentingan tambang dan seterusnya. Nah, ini orang hutan di perkebunan sawit, ini jantan dewasa, kalau udah perkebunan sawitnya di atas 4 tahun dia udah makan brondolan. Jadi enggak ganggu dan tidak membunuh tanaman sawitnya, tapi makan brondolan sawit, ya kan? Nah, artinya apa? Sebetulnya sepanjang masa tuh di perkebunan sawit akan ada terus sebetulnya. Ya, jadi dia coba adaptif dari sisi makanan, dari mulai makan umbutnya, kemudian sekarang sekarang dia makan brondolan. Jadi ini berkeliaran di perkebunan sawit terutama jantan dewasa. Nah, ini juga menjadi concern kita bagaimana konservasinya. Kemudian di mana sih distribusi orang hutan khususnya di Kalimantan? 22% tuh di hutan lindung. Kemudian 19% di kelapa sawit. Kemudian di HTI 6%, di HPH 28%, di luar konsesi 23%. Jadi sebetulnya hampir 80%, betul tadi Bu Rita bilang ya hampir ya di kita di Kalimantan ini 78% orang hutan di luar kawasan lindung, di luar kawasan konservasi. Makanya saya memilih kerja di situ aja. Kerja di 80%. Kenapa? Kalau di Taman Nasional, di hutan lindung, biarin aja lah. Ya Pak Yo dari BKSDA, meskipun itu sudah ada pengelolanya. Tapi
Yang di 80% ini, kita sering rame isu orang hutan justru di yang 20%. Yang 80%-nya ini padahal di luar kawasan konservasi. Seperti ini Taman Nasional Kutai. Ini landscape 3 juta hektar, Taman Nasional Kutai hutan lindung 300 hektar, hampir 90%. Bahkan di landscape Kutai kita ini hampir 90% orang hutannya di luar kawasan konservasi maupun di luar kawasan lindung. Nah ini studi ya memang terus terang aja ini dapat saran ya dari almarhum Prof. Maman Stisna itu. Ya kalau mau riset kamu harus punya plot. Kalau jadi dosen harus punya plot. Itu aja pesan dia. Oh gitu Prof. Ya bagaimanapun para profesor-profesor kita yang terdahulu itu luar biasa. Mereka menanamkan visi misinya atau apa yang terjadi gagal di mereka di kita jangan diulang. Jadi pokoknya kamu harus punya plot riset. Waktu itu amanat. Oh siap Prof. Sehingga 2006-2009 nih riset doktor saya di sini, Taman Nasional, HTI, Tambang. Kemudian ini hampir 600.000 hektar, 2011 kita expand di sini, hampir 1.200 hektar dan sekarang di sini hampir 3 juta hektar. Ini menarik, presentasi di Amerika munculkan ini, Pak IKN di mana? Ya, IKN di sini. Jadi IKN berada di luar distribusi orangutan liar. Karena pembatas orangutan liar ini Sungai Mahakam ke utara. Ya, jadi Sungai Mahakam ke selatan tidak pernah ada orangutan liar, kecuali yang rilis. Jadi isu-isu orangutan di IKN ada, terutama orangutan-orangutan yang rehabilitan. Tapi wildlife orangutan tidak ada, jadi ini pembatas. Unik juga, jadi mereka malah jelinya ke sana nanyanya. Jadi kemudian kita coba ya, ini saya lebih banyak cerita. Nah ini karena kita ngomong multi landscape, kita melihat sarang, kemudian menggunakan kamera trap. Bagaimana kondisi orangutan di hutan primer, di hutan sekunder maupun di kars. Ya, ini ada beberapa publikasi. Nah, bila melihat ini ya, ini di kerapatan orangutan di Taman Nasional, itu rata-rata 2 orangutan per 100 hektar. 1 sampai 2 orangutan per 100 hektar. Tapi enggak gitu. Jadi dia kalau kita lebih enak 100 orangutan di 10.000 hektar. Jadi karena kan saling hidup ya. Jadi, nah ini harus jadi standar. Sering jadi pertanyaan, Pak ya sebetulnya habitat ideal buat orangutan tuh berapa sih? Ya kalau kita lihat Taman Nasional sebagai tempat ideal antara 1 sampai 2 orangutan. Ya kan? Dalam 100 hektar. Kira-kira seperti itu. Nah ini orangutannya, ini tim yang ikutinnya. Jadi bagaimana kita juga mempelajari perilakunya. Nah ini jadi acuan kita di Taman Nasional, Kutai khususnya. Kemudian kars. Kars itu bukan tempat habitat orangutan, bukan. Tetapi kars memang statusnya dilindungi. Hanya areal di sekitar kars itu banyak APL, dibuka jadi sawit. Jadi kars yang tadinya tidak penting sekarang jadi penting. Kenapa? Hampir semua satwa kumpul di sini sekarang. Beruang madu, orangutan dan seterusnya. Nah, kars yang tadinya status lindungnya untuk perlindungan tata air, sekarang untuk biodiversity juga. Ya kan? Jadi kita belajar juga di kars bagaimana akhirnya keberadaan orangutan dan orangutan hidup di sini. Mereka bagaimana daya adaptasinya. Di kars ini kita coba memasang beberapa kamera trap. Saya ingin ngasih tahu aja bahwa ketemu juga ya. Ini batuan kars, ini orangutan jalan. Ini batuan karsnya, ini orangutan jalan. Jadi bukan ini sebagai referensi habitatnya dia, tapi memang di sekitar kars itu sudah banyak dibuka untuk kepentingan lain. Pada akhirnya kars sekarang menjadi penting, tidak hanya untuk perlindungan tata air di kita nih di Kaltim, tapi juga untuk satwa liar. Kira seperti itu. Kemudian di kars ini hasil kamera trapnya macam-macam nih satwa liarnya sekarang. Bayangkan ini dikonversi nih. Kemudian lari ke kars. Jadi banyak satwa dilindungi dari mulai ada orangutan, kemudian ada kijang, ada rusa, bahkan ada beruang madu. Jadi kars juga jadi penting. Ya, jadi Kaltim banyak mengangkat isu kars harusnya tidak hanya dari sisi air saja, tetapi dari sisi satwa liar. Ya, khususnya kars-kars yang memang lanskap sekitarnya sudah dikonversi untuk fungsi lain. Itu kan. Kemudian ini kalau kita membandingkan ya, di sini ada hutan primer, hutan sekunder, ada kars, ada semua. Ada semua di areal ini orangutan. Nah, ini terlihat gambar di HTI, ya. Bagaimana ibunya kurus sekali bawa anak. Jadi kita sempat melihat dan mengukur dengan teman BKSDA saat relokasi, ternyata
begitu konversi kawasan, itu ibu orangutan, induk orangutan yang rata-rata beratnya 50 kilo, begitu dikonversi, ada induk orangutan yang beratnya 20 kilo. Induknya beratnya 20 kilo, ya kan? Jadi dari kita tidak tahu kelangsungan reproduksinya, tapi dari sisi body size seperti ini. Jadi memang berdampak, gitu kan? Terutama kekurangan pakan. Nah, kita coba bagaimana di HTI, di tambang dan di kelapa sawit, ya kan? Nah ini ada publikasi juga di International Journal Primatology, ini Stefani dengan saya untuk mengangkat isu-isu ini. Nah ini orangutan jantan dewasa di perkebunan sawit. Jadi jangan heran nanti kalau di HTI atau di sawit kita banyak ketemu orangutan jantan dewasa ini. Jadi awalnya satu areal, kemudian terfragmen jadi dua, langsung dua begini muncul. Dan ini terkonfirmasi dengan Profesor Biruto Galdikas, profesor yang lain, saya ngomong benar ya. Jadi begitu areal terbagi, muncul yang cekpet itu, yang dominan. Jadi cekpet itu bukan biologis, tetap bukan biologi, tetapi situasi dominan itu, ya kan? Ya kalau itulah mungkin salah satu perilaku binatang. Kemudian, nah ini adalah landscape di HTI yang didesain. Jadi kita sebetulnya baru bisa mendesain areal-areal konservasi di HTI dan sawit itu 2010 kesini lah. HTI 93 sudah ada. HTI megangnya apa? Yang penting 10% hutan lindung, kawasan lindung. Belum ada kawasan-kawasan konservasi. Di sawit baru 2007 ke sini lewat HCP dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau di sawit, di HTI, di tambang nggak ada areal konservasi atau kawasan konservasi, aturannya belum ada. Aturannya baru aja, ya kan? Jadi mereka udah jalan duluan. Jadi sebetulnya di landscape ini, Bapak-bapak, kadang kita tidak mendesain areal konservasi, mencari areal konservasi. Kan kita cari, udah konservasi, cari konservasi. Nah ini yang didesain, ya, yang didesain karena baru, bagaimana sungai menjadi di samping buffer, tapi juga menjadi areal konservasi. Kemudian eukaliptus, ya, eukaliptus ini tanaman yang tidak disentuh orangutan, ya kan? Jadi saat berdampingan dengan areal-areal berhutan tempat habitat ini, saya minta tanam eukaliptus. Ya, mungkin 1 kilo atau 2 kilo. Setelah itu baru akasia. Tapi memang perusahaan senangnya nanam akasia. Biar tanaman akasia itu dimakan 30%, mending nanam akasia. Kenapa? Karena eukaliptus pemeliharaannya 12 kali. 12 kali dia melihara. Tahun pertama 2 kali, tahun kedua 2 kali, tahun ketiga 3 kali. Nah ini kita di akademisi dengan di company itu udah beda. Pak ini akasianya dimakan 30%? Enggak, masih tercover daripada nanam eukaliptus pemeliharaannya 11 kali. Oh kayak gitu ya kan, nah itulah dunia usaha. Bahkan kita ngomong HTI dibagi 7 blok, nanti 7 tahun dipanen, enggak ada dunia usaha tuh. Masalahnya apa? Dia sewa alat berat 2 tahun harus tanam semua. Jadi kira-kira seperti itu. Nah ini landscape-nya ya mungkin ada nanti yang meneliti eukaliptus terus terang aja tidak dimakan, ya kan? Jadi ini kadang menjadi baper. Ya ini mungkin tantangan kita di HTI di sini dan ada 8 atau 9 perusahaan HTI sudah mengembangkan ini untuk skala landscape atau skala perusahaan. Nah, untuk melihat keberadaannya ya bersyukur kita sudah dibantu teknologi. Kalau dulu kan sekarang teknologi kamera trap hampir semua bisa, tapi bisa dilihat ibu bawa anak. Bisa dilihat ibu bawa anak. Bisa dilihat ibu bawa anak. Ibu bawa anak. Jadi kayak manusia juga, kemiskinan itu tidak mempengaruhi produktivitas. Ya kan? Jadi ini juga sama, kekurangan pakan tidak mempengaruhi produktivitas. India, Bangladesh, dan seluruh negara-negara miskin untuk produktivitas nggak ada masalah. Ya, jadi saya juga tidak berani bahwa ini habitat dibuka punah. Enggak, ini urusan kita urusan birahi mungkin ya. Artinya ini urusan reproduksi, nggak ada hubungan dengan itu. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, jadi di multi landscape seperti itu, kita banyak menemukan ibu dan anak. Cuman ya kondisinya seperti itu tuh perlu penelitian apakah anaknya ini hidup jangka panjang atau hanya beranak saja. Nah ini HTI ya, jadi di sini terlihat nih ada orangutan. Ya pada akhirnya ya memang dengan BKSD harus bangun satgas, nggak bisa. Ya kan harus bangun satgas, harus menyelamatkan. Kita nggak bisa membiarkan. Nah kalau di eukaliptus memang nggak dimakan, tapi dianyam untuk sarang, ya kan nih eukaliptus sarang. Terus makannya gimana? Dia cari areal-areal terfragmen, hutan-hutan terfragmen dia makan. Nah beda, ini desainnya seperti ini. Tapi tetap perusahaan nggak rugi. Jadi ini masalah-masalah di sekitar kita ya, masalah-masalah di sekitar Unmul ini, ya kan.
Jadi bagaimana kita melakukan proses konservasinya. Nah ini landscape-nya dibuka, ya kan? Ini karena apa? Karena tidak didesain konservasinya duluan, ya kan? Dibuka orangutannya seperti ini, kemudian nah ini di tanaman sengon, tetap ibu dan anak juga. Kemudian ini ada jantan dominan, kemudian ini yang bisa kita selamatkan. Terus terang aja dengan BKSDA, ya termasuk pertama juga itu tahun 2012, 2013 Pak ya, Pak kita bangun satgas deh karena untuk menyelamatkan. Dulu mohon maaf, eksklusif menyelamatkan orangutan tuh hanya LSM internasional aja, ya kan? Ya sekarang enggak, makanya di Kaltim sekarang mungkin ada 600-an tim orang yang bisa menyelamatkan ini. Jadi ya banyak dengan membantu BKSDA. Mungkin nanti isu ini di IKN juga harus dikembangkan itu, ya kan? Karena potensi konfliknya banyak, ada 300-an orangutan rehabilitan di sana kan. Dan mereka udah tersebar di mana-mana, ini juga perlu jadi bahasan bersama. Nah, bagaimana di akasia? Ini akasia. Ini sebelum akasia, kemudian dimakan oleh orangutan, kemudian ini setelahnya. Jadi satu orangutan ini bisa sehari itu 40 akasia. Di atas 1 tahun. Sehari, dan akasianya mati. Makanya saya bilang, Pak ini akasia tetap dimakan. Ya tapi kalau 20% enggak apa-apa lah. Daripada harus nanam eukaliptus, pemeliharaannya 11 kali, 12 kali. Yaitu kalkulasi angka. Tapi maksud saya, ini mungkin saya nggak tahu, tapi coba deh. Saya akhirnya neliti akasia, saya coba kerokin, kami kerok, kemudian kami keringkan. Ternyata kambium akasia itu persis keripik singkong. Ya kan? Jadi tanaman, kalau di situ ada tanaman kehutanan pun, akasia tetap dimakan. Jadi akasia ini mangium nomor 1. Wah coba dicek kan. Jadi kambiumnya ini luar biasa. Baunya bau kelapa muda. Jadi kita kerok, kita keringkan, dimakan, enak juga. Belum ngomong sama istri mah di ini tumis kayak apa itu kan. Ya, belum nyoba saya kan. Tapi maksud saya, saya pun makan. Setelah dikeringkan kita mau lihat kadar airnya. Wah ternyata memang akasia tuh meskipun ada tumbuhan apapun akasia dimakan duluan. Dan ini bagaimana ditambang? Nah ini ditambang landscape-nya beda. Karena kenapa? Yang dibuka itu kecil-kecil aja. Kecil dalam arti masih ada hutan semua, HTI semua dibuka. Sawit semua dibuka, sementara ditambang seperti ini. Nah perlakuan konservasinya beda lagi, ya kan? Jadi di sini bagaimana kita membangun konektivitas kawasan, tapi itu idealisnya. Nyatanya juga harus ada batu baranya. Kalau di sawit di HTI kita membangun konservasi ada rule-nya. Harus gini, harus dikonservasi. Untuk ditambang membangun konservasi simpel nanya. Ini arealnya, iya, mana yang mau ditambang? Ini Pak, mana yang mau diinstruktur? Ini Pak. Ya sudah, yang tidak ditambang, tidak dibangun infrastruktur, konservasi. Itu aja, ya kan? Jadi oke, kita bangun. Jadi memang beda pendekatannya. Bahkan ditambang kalau di dalam konsesinya jarang sekali kita memindahkan atau merelokasi karena ini hutannya masih, ini sarang orangutan ya. Ini sarang orangutan, kira-kira seperti itu landscape-nya. Ditambang seperti apa? Ya, ini blasting, ya kan? Saya banyak foto aja sebagai bahan cerita. Kemudian ini di penyeberangan, ini jalan. Jadi orangutan learning banget. Dia melihat ini kendaraan tidak mengganggu. Dia belajar betul, kendaraan ini nggak mengganggu, jadi aman aja. Bahkan ditambang banyak juga orangutan, ya kan? Ini agak ironi tapi agak jadi lucu ya. Di sebelahnya hutan lindung, jarang ditemui orangutan. Kenapa? Mudah nemui pemburu, illegal logging, yang begitu malah di hutan lindung. Ditambang malah mudah nemui orangutan. Bukan tambangnya bagus, tapi mungkin orang dinas kehutanan aja harus izin, ya Pak ya. Kalau masuk tambang bahkan dipersulit dulu, karantina pas seminggu supaya nggak masuk kan. Jadi maksudnya artinya lebih aman. Nah dia belajar betul, jadi karena dia tahu kalau dia nyebrang, kendaraan berhenti dan seterusnya, nah ini konflik-konflik di wilayah pertambangan. Tetap kita juga sekarang membangun beberapa konektivitas, koridor maupun konservasi di tambang. Nah, lalu riset besarnya apa nih di tambang? Untuk pertambangan, ya udah karena udah jalan, untuk tambang yang memang berada di habitat orangutan, jangan asal nanam. Ya kan? Kenapa? Tanamannya dimakan orangutan. Jadi salah kalau nanam pohon pakan. Salah. Karena reklamasi ini bangun hutannya dulu. Nah seperti tanam sengon buto, oke sengon buto ini dimakan tapi tidak mati. Tapi kaliandra ini habis, mahoni habis, sengon habis, ketapang habis. Ya kan? Yang tidak dimakan apa? Eukaliptus, gemelina, johar. Nah itu yang kita kembangkan. Jadi
jangan maksa. Tapi kadang gini, aduh Pak, ini sudah kontrak dengan kontraktor nanam sengon, tetapi habis, ya kan? Kontraknya revisi. Artinya gini, ini yang kita bisa beri masukan kepada perusahaan-perusahaan yang memang berada di habitat orangutan, tolong nanam atau rehabilitasi atau reklamasi dengan tanaman yang tidak dimakan orangutan. Jadi salah kalau nanam pohon pakan. Kenapa? Hutannya tidak terbangun, orangutannya masuk reklamasi. Nah ini yang bisa kita sarankan ke mereka. Nah ini juga jabon ya, memang dia di jabon sedang membarking makan. Nah ini bisa melihat, ini umur areal reklamasi ya, ada yang 1 tahun, 8 tahun, 9 tahun, pohonnya di atas 200 pohon per hektar. Nah ini ada orangutannya Pak. Kalau tadi di Taman Nasional sekitar 2 dalam 100 hektar, ya memang di tambang ini karena kumpul di satu tempat kadang bisa 10 orangutan dalam 100 hektar di density-nya. Nah ini artinya, tapi bisa melihat tren sini, semakin besar umur tanaman reklamasi, ya kan, di beberapa tempat kehadiran sarang ya, ini sarang juga hampir berkolerasi dengan kerapatan vegetasinya. Nah di sawit ya, ini unik di sawit. Jadi orangutan itu tidak akan makan tanaman sawit kalau hutannya bagus. Kalau di HTI tidak peduli, mau ada reklamasi, ada apa, selama akasiah habisi. Nah ini bagaimana kita membangun? Kita bangun areal konservasi, ini sawitnya aman. Nah kalau biasanya di perkebunan sawit bangun main road itu di tengah tanaman sawit. Tapi di habitat orangutan saya rekomendasikan bangun main road di areal konservasi dan sawit. Jadi ini main roadnya di sini. Jadi semakin banyak aktivitas di sini, konflik orangutan terhadap sawit makin berkurang. Jadi dulu main roadnya di tengah perkebunan sawit, sekarang di antara hutan ini. Nah ini orangutannya ada, kemudian hidup di sini, sawitnya aman. Jadi itu beberapa, ada juga Pak ini udah main road, kemudian udah ada konservasi, kok masih diserang Pak? Iya, illegal loggingnya banyak di sini. Jadi bukan hanya main road dan perilaku, ini yang di dalam juga dikeluarkan, ya kan? Kalau banyak illegal logging di dalam, ya orangutannya keluar. Jadi itu aspek-aspek yang bisa kita kembangkan untuk konservasi skala perusahaan. Jadi memang learning by doing akhirnya. Nah ini awalnya ya, jadi ini bisa waktu itu merelokasi jadi ramai juga. Ini gimana relokasi? Orang tidak merasakan dan tidak tahu bagaimana situasinya. Ya kita ini kerja di hilir lah orang konservasi ini. Nah ini orangutan. Nah ini tim satgas yang dilatih, ya kan. Kemudian ini ada orangutan, dia makan tanaman sawit karena memang hutan yang nggak ada. Ini ada tim satgasnya. Kemudian, nah kita bangun tim satgas, ya. Jadi terus terang ada cerita menarik Pak Dekan. Waktu belum lulus doktor kita bicara orangutan, satgas nggak dipercaya Pak. Tapi udah doktor, ngebohong pun dipercaya, gitu kan. Dalam arti harus gini. Ya memang ternyata penting juga gelar itu, ya kan. Jadi kita satgas ini udah lama sebetulnya, tapi baru berjalan begitu lulus pulang ke BKS dia juga Patan dia ACC aja, perusahaan-perusahaan juga ACC. Nah kita di sini ada 600-an Pak Yoyo ya, di BKS dia kita ada 600-an melatih tim satgas ini. Kemudian, nah ini di mana di kebun sawit saat nggak ada hutan, itu 30 sampai 50 pohon sawit per hari per orangutan. Jadi satu orangutan per hari merugikan 6 juta rupiah buat perusahaan. Makanya terjadi pembantaian orangutan, ya kan? Yang bantai satu orangutan dibayar 2 juta, satu orangutan dibayar 2 juta. Itu cerita 2008 ya. Akhirnya kita angkat. Tapi kita nggak bisa di situ. Kenapa? Karena memang nggak dilatih. Terus terang aja konservasi orangutan tuh eksklusif, bule aja sama LSM internasional. Saya bilang udah dengan BKSDA kita latih aja semua yang ada di sini. Mumpung mereka percaya, ya kan? Nah, kita latih jadi sekarang kita bisa melakukan konservasi. Nah, ini unik Pak. Jadi dia saat efisiensi energinya makan tuh bikin jalur. Kayak ini, jalur 1 diberesin dulu. Orangutan tuh makan sawit. Besoknya jalur 2, enggak zigzag. Ya mungkin 1 supaya enggak ada yang terlewat. Atau 2 asisten nyatetnya enak. Jadi dia pertimbangkan banget, tapi sebenarnya efisien. Benar dia bikin jalur. Mau diagonal, mau lurus, tapi enggak pernah sembarangan makan. Pada akhirnya habis semua. Nah ini bagaimana konfliknya. Kemudian ya udah kita juga memberi pelatihan karena gini, biasa lihat orangutan panik, saya selalu ngasih tahu konsep dasarnya, orangutan tidak makan daging. Orangutan hanya makan buah, kemudian daun. Gak makan daging, gak nyerang. Jadi kalau ada manusia diserang pasti diganggu. Pasti karena diganggu, gak nyerang. Nah ini mental-mental seperti ini ditanamkan ke tim di lapangan. Jadi saat lihat orangutan gak panik.
Bahkan mohon maaf agak kasar, Anda kalau lihat orang hutan kayak lihat sapi aja. Ya kan, jadi jangan panik. Karena dia nggak makan manusia, dia makan daun. Itu bahasa di lapangan ya, supaya teman-teman punya mental untuk berhadapan langsung. Nah kita melakukan pelatihan juga, sama di beberapa perkebunan sawit juga indeks kamera trapnya cukup tinggi ya, mungkin karena density-nya. Nah, bagaimana secara umum ya keberadaan orang hutan? Artinya di hutan alam kalau kita pakai taman nasional ya rata-rata sekitar 2 orang hutan lah dalam 100 hektar. Tetapi manakala dibuka hutan tanaman, kemudian di area reklamasi di kelapa sawit, density-nya tinggi karena terkumpul, terfragmen terkumpul ya, karena terkumpul ya density-nya jadi tinggi, ya kan, kumpul di satu tempat. Jadi juga pada akhirnya areal konservasi yang penting itu bagaimana membangun konektivitas. Nah ini bagaimana implikasinya dari konflik tadi. Ternyata tidak hanya konflik dengan tanaman, banyak orang hutan yang kita selamatkan Pak, ini kena tali ini, rupanya kena jerat. Ya, jadi banyak orang hutan yang terkena jerat. Ini juga terkena jerat juga. Jerat apa? Bukan jerat orang hutan sebetulnya. Mungkin jerat babi, jerat rusa. Karena itu tadi, hutannya rusak, dia cenderung terestrial, lihat barang-barang aneh, penasaran. Kira-kira seperti itulah bahasa ininya. Nah ini yang sempat diselamatkan oleh Satgas, dan ini juga yang terjerat. Makanya di Borneo tapi ya, di areal terfragmen sudah sempit, density-nya tinggi, orang hutannya tinggi, pemburu ada. Jadi mungkin juga harus jadi masukan ke kita karena perusahaan tuh hanya kamu punya area konservasi, punya luasnya berapa ini, udah pengolahannya kayak apa? Harusnya ditekan tuh pengolahannya gimana, penjagaannya gimana, kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya punya di peta aja. Oke, ini yang konflik Pak ya. Jadi dulu banyak dibantai ya, konflik di perkebunan sawit, kita kedatangan banyak tulang ya kan. Ya sebetulnya saya cuma tahu ini tulang orang hutan aja, ya kan, dan ini luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, sekarang mungkin tidak sebesar dulu karena kita coba memberi pelatihan ya dengan BKSDA, dengan teman-teman agar bagaimana handling ini karena nggak bisa nangani aja. Sementara panik kan sehari satu orang hutan 6 juta rupiah merugikan sawit, nggak ada jalan lain ya, dibunuh, ya kan. Jadi kita pernah mengalami hal seperti ini. Nah ini bagaimana orang hutan konflik dengan masyarakat ya. Jadi kita juga melakukan pendekatan dengan masyarakat, kemudian juga yang bahaya itu sebetulnya konflik orang hutan di masyarakat. Kalau di perusahaan sekarang ya, kalau di perusahaan itu rada takut, karena kalau ada apa-apa perusahaan. Kalau di masyarakat, kamu ngabisin kebun saya, bacok ya, atau tembak, udah lempar ke kebun tetangga bisa. Wah itu yang dijaga. Jadi justru potensi konflik di level masyarakat ini yang harus kita jaga. Kalau perusahaan karena taruhannya nama perusahaan. Kemudian tahun 2006 lah ya kita coba kembangkan, pada akhirnya alhamdulillah ini 2006-2007 kita bangun banyak SOP dan kita juga berkontribusi merubah kebijakan di kementerian dari beberapa kegiatan ini. Ya, ini misal bagaimana pengembangan sumber daya manusia. Ini prakteknya beneran ya. Jadi ini orangnya. Ini orang hutannya. Ini benar-benar kasusnya tuh akan dialami oleh tim Satgas. Jadi benar-benar kita ajarin ya. Ini situasinya realnya, ini situasi pelatihannya. Kemudian ini situasi pelatihannya, ini situasi realnya. Jadi memang terpetakan banget sehingga betul-betul simulasi itu kita kembangkan. Ya, kita bikin SOP, kita melatih banyak orang di sini. Tapi buat saya yang lebih penting adalah membangun kesadaran konservasinya. Nah ini sempat kemarin kan ada Anggito datang, kemudian beberapa mahasiswa kita kedatangan thermal drone. Kita sudah coba ngedeteksi sekarang pakai thermal drone. Artinya kita survei malam dulu, posisi satuannya di mana, siang baru kita kunjungi. Jadi tinggal terbangkan, scan, ya ini udah merah kelihatan. Oh ini, kemudian ini dia bergerak, ya dirubah sistemnya, terlihat orang hutannya. Nah ini mungkin ke depan teknologi ini bisa kita, karena nyari orang hutan susah. Tapi kalau malam nyari orang hutan mungkin mudah karena dia di atas pohon. Masalahnya kita nggak lihat. Ternyata pakai teknologi ini. Dan benar hampir setiap hari kita dapat, paginya kita ikuti. Jadi ini Pak Dekan mungkin ini juga ada beberapa alumni dan mahasiswa kita. Semoga bisa jadi juga penelitian-penelitian untuk thermal drone ini. Ini bisa kita kembangkan di satwa lain. Dan ini secara umum ya, ini di HTI, kemudian di tambang, di sawit kita melatih. Dan ada beberapa juga teman Pak Yoyo yang sudah almarhum dari BKSDA ini yang kita, ya kebetulan Pak Yoyo di BKSDA datang dan dia ikut nih, banyak ikut terlibat. Jadi ya udah ada teman ngobrol. Nah
dari tadi yang kita bangun, pada akhirnya P48 kita bangun SOP berubah menjadi P53 2014. Apa yang dirubah? Dulu kalau menyelamatkan orang hutan harus dimasukkan rehabilitasi. Saya bilang jangan, direhabilitasi nggak diapa-apain, ya kan? Gimana ngerehabilitasi orang hutan, ya kan? Jadi langsung dilepaskan aja. Di sini, dulu kalau orang hutan yang tertangkap harus kasih chip. Loh harus dikasih chip harus dibuka dong. Dikasih chip dilepas. Tapi kan chipnya ini Pak, nanti hancur sendiri. Ya kalau hancur sendiri ngapain dikasih chip? Jadi di sini sudah tidak dikasih chip. Ini terobosan besar dari kegiatan kita bangun SOP kemudian merubah kebijakan ini salah duanya satu, orang hutan liar yang ditangkap tidak harus dibawa ke rehabilitan, langsung diliarkan. Terus kedua tidak harus dikasih chip, ya kan? Jadi ini beberapa masukan dan bersyukurlah diterima. Nah, karena saya coba ngembangin YouTube ini ya alhamdulillah honornya sudah ada tapi jadi honor mahasiswa ya. Jadi tapi terus terang aja karena ya 2-3 tahun ini hampir jarang nulis jurnal karena kita nulis jurnal internasional, yang baca udah nulisnya 6 bulan Bu ya, yang bacanya bule, teman-teman di lapangan gak ngerti. 3 tahun ini saya coba bikin YouTube aja deh, ya kan? Supaya apa? Supaya kita semua tahu. Dan mahasiswa juga sekarang banyak praktikum. Kemarin apalagi 2 tahun COVID praktikumnya lewat sini. Jadi ini misal Borneo Orangutan. Jadi kalau tadi kurang puas silakan Pak, ini untuk bagaimana kehidupan orangutan di HTI ada di sini. Kemudian Oke. Kemudian bekantan di reklamasi tambang, kemudian bagaimana orangutan ibu dan anak bertahan hidup, ya kan? Kemudian bagaimana itu tadi orangutan dimakan piton, kemudian bagaimana orangutan terjerat di area konservasi, kemudian bagaimana berebut ruang di pasca tambang, di reklamasi, kemudian bungkam ini, jadi ya dia ada di situ. Tapi kalau di hutan semua yang dominan longkol, begitu di area terfragmentasi bungkam, nggak keluar longkolnya itu. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian konklusinya apa? Ya untuk konservasi di multi landscape ini harus terpadu ya. Pertama konservasi arealnya harus ada. Kedua mungkin komitmen, tapi ini circle ya, komitmen manajemennya. Kemudian harus scientific base, ya mungkin peran kita di sini. Kemudian pengembangan SDM peran kita di sini. Kemudian membangun model regulasinya. Jadi itu kondisi orangutan di luar kawasan konservasi, konfliknya seperti itu. Kemudian kita membangun model. Kemudian memang yang paling tepat tuh konservasi terpadu. Bukan hanya belajar orangutannya saja, tetapi belajar kalau manajemennya nggak komitmen percuma juga. Komitmennya manajemen, arealnya ada, based on scientific, kemudian regulasinya mendukung, kira-kira seperti ini. Ini satu kesatuan untuk konservasi orangutan di luar kawasan atau areal konservasi. Dan tentunya saya harus berterima kasih kepada beberapa tim, ya ini beberapa mitra yang dari 2006 sampai sekarang ikut membantu, bahkan kita bisa riset di tempat-tempat ini. Bahkan bisa ngirim mahasiswa PKL ya di tempat-tempat ini. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya nggak tahu waktunya apa kepanjangan, apa kurang, tapi sepertinya pas. Terima kasih. Untuk selanjutnya diserahin ke Ibu Moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah kita dengarkan paparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yaya Rayadin. Menarik sekali bagaimana mulai dari membuat satgas atau sampai kepada memberi masukan kepada pemerintah dengan merubah pengelolaan yang tadinya orangutan itu begitu
dapat misalkan atau misalkan tertangkap itu harus direhabilitasi dulu, tapi dengan hasil-hasil penelitian yang sudah beliau dapat gitu diaplikasikan dan sekarang bisa menjadi satu aturan bahwa apabila orangutan itu tertangkap atau pengelolaannya tidak perlu lagi direhabilitasi tapi langsung dilepas liarkan, begitu ya Pak? Nah kemudian untuk mungkin di antara Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa atau juga di sini ada peserta dari luar Fakultas Kehutanan, mungkin ada yang mau ingin disampaikan atau ingin bertanya atau mungkin ingin lebih dalam lagi dari apa tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Yaya Rayadin. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu. Ya, saya catat dulu dimulai dari Pak Albert. Ada lagi? Sesi pertama saya beri kesempatan 3 orang. Pak Albert, kemudian di sebelah sini ada yang mau bertanya? Baik, mungkin dimulai nggak ada ya, Pak Albert dulu. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Makasih waktunya, Bu Moderator. Saya akan merespon umum aja Pak Yaya ya. Jadi yang namanya mengkonservasi suatu jenis satwa itu kita harus melihat juga wildlife prosperity. Jadi artinya kenyamanannya di alam. Nah tadi Pak Yaya memulai dari jumlah orangutan yang sekarang ada di alam dibandingkan antara yang di Sumatera dengan di Kalimantan. Pertanyaan pertama, kira-kira ini kan Pak Yaya sudah banyak ya berkecimpung di dunia orangutan. Kira-kira mau berapa ekor dari bekantan yang ideal kita selamatkan di Pulau Sumatera dengan di Pulau Kalimantan? Itu kemudian dasarnya karena saya pikir pembukaan atau konversi hutan alam menjadi berbagai peruntukan ya, mulai dari yang dibahas tadi perkebunan HTI dan perkebunan, kemudian tambang dan tadi hutan alam ya. Oke. Nah itu dengan keadaan ini berarti kan perkembangan jumlah manusia akan selalu menuntut perkembangan luasnya konversi hutan. Nah sekarang sebagai ahli orangutan Pak Yaya kira-kira bisa nggak merekomendasi kita harus mencapai sekian ekor harus selamat di hutan Kalimantan. Oke, Kalimantan aja kita sebut. Sekian ekor pada tahun segini. Nah itu nanti satu mungkin saya mau pengen dapat gambaran dari Pak Yaya. Kemudian yang lainnya saya sudah saksikan ini lagi berjalan proyek TFCA-nya fakultas. Saya saksikan yang di Wahau yang Kutai Timur, antara Wahau dengan Kutai Timur gitu ya. Berau dengan Kutai Timur. Saya ya benar yang dikatakan oleh Pak Yaya itu, ketika ketidakberuntungannya unfortunately gitu ya, lahan-lahan yang sangat efektif atau bagus dibuka sebagai perkebunan kelapa sawit atau HTI itu adalah habitatnya orangutan. Sementara yang tidak disukai oleh pengusaha adalah kars. Dan di daerah TFCA kemarin yang proyek TFCA itu ada karsnya. Mereka pindah ke sana. Nah sekarang pertanyaan, Pak Yaya tadi kan mengatakan bahwa kars itu selain kita lindungi sebagai untuk tata air, hutan lindung gitu, juga sekarang mestinya jadi biologi. Saya tidak setuju Pak, karena itu bukan habitatnya.
Orangutan itu akan merubah segala-galanya tentang segala hal yang kita pelajari di ekologi. Teorinya sudah rusak semua itu, artinya beruang masuk di sana, orangutan masuk di sana, keseimbangan komunitas hutan itu tidak ada lagi, akan sudah berubah. Yang terakhir, catatan buat kita semua, memang orangutan tidak makan daging, tidak akan memburu manusia untuk makan dagingnya, tapi hati-hati. Saya sudah lama di Taman Nasional, di yang pusat penelitiannya si Suzuki itu. Orangutan itu akan ganas ketika dia punya bayi dan ketika musim kawin, Pak. Kayu yang diameter 5-10 itu bisa dipatahkannya, dilemparnya ke kita. Nah, karena waktu itu saya masih lugu, sekarang juga masih lugu. Saya tidak tahu ada apa kok saya belum pernah menculasi orangutan ini, saya sudah dilempari. Dan memang setelah saya baca berbagai sumber, memang begitu. Orangutan itu akan ganas ketika dia musim kawin dan ketika ada anaknya untuk yang betina, yang musim kawin untuk jantannya. Baik, terima kasih Pak Yaya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Albert. Menarik sekali juga ulasan yang disampaikan Pak Albert tadi. Ada 3 pertanyaan ini untuk Pak Yaya. Yang pertama tadi berkaitan dengan berapa jumlah yang ideal, gitu ya, dari baik di Kalimantan atau juga di Sumatera, di mana di situ juga ada orangutan. Sehubungan dengan bertambahnya populasi, bertambahnya kawasan yang diperlukan untuk pembangunan, entah itu HTI atau tambang atau juga konversi lain dari hutan. Nah, yang kedua tadi, ya kemudian yang kedua adalah itu berkaitan dengan di mana kars yang tadinya tidak menjadi perhatian atau bukan habitatnya orangutan, dengan banyaknya kawasan di sekitar kars yang terbuka atau dialihfungsikan, itu menjadikan kars itu sebagai tempat kedua bagi orangutan. Nah, beliau tidak setuju. Bagaimana dengan tanggapan Pak Yaya ini? Kemudian terakhir tadi Pak Albert memberi catatan kepada kita semua, memang betul orangutan itu tidak makan daging, gitu ya. Jadi tidak berbahaya untuk manusia. Tapi pada saat tertentu, pada saat dia membawa bayi, di mana di situ mungkin mempertahankan bayinya, atau pada saat mungkin musim kawin, nah itu akan berubah menjadi katakanlah mungkin berbahaya atau menjadi ganas gitu. Jadi itu catatan untuk kita semua. Demikian Pak Yaya, silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Albert, pertanyaannya luar biasa. Ini sama-sama orang satwa liar. Jadi memang cukup memahami. Jadi memang Pak Albert sampai sekarang Bapak Ibu semua belum ada yang bisa menentukan sebetulnya untuk viability jumlah populasi berapa, belum ada. Jadi kita para peneliti juga belum keluar rekomendasi, tetapi yang sekarang dibangun adalah bukan ke jumlahnya tetapi keluasan habitatnya. Jadi kalau habitat orangutan saat ini di Kalimantan saat ini dipertahankan, itu akan bertahan berapa ratus tahun, kira-kira seperti itu baru. Kemudian kalau habitatnya berkurang setengah, 50% akan bertahan berapa ratus tahun. Jadi memang begitu Pak Albert, artinya untuk jumlah ideal Kalimantan para peneliti mesti kita di asosiasi belum keluar angka ya. Tetapi begini, saya pikir menarik. Jadi sebetulnya, tapi ini informasi bagaimana berdasarkan pengalaman. Kadang nanya berapa sih luasan habitat orangutan minimal ya untuk bisa menjaga populasi yang bagus ya. Mungkin kalau fragmennya kecil-kecil di bawah 1.000 hektar itu terhadap populasi terganggu juga. Tapi kalau 10.000 hektar terfragmen, 10.000 hektar terfragmen, ya sepertinya masih untuk jangka panjang masih bisa bertahan hidup. Jadi itu Pak Albert untuk jumlah yang ideal belum bisa, tapi mungkin tentunya semakin luas habitat ya habitatnya ya semakin banyak yang bisa dijaga, mungkin ke depannya bisa lebih bagus lah, kira-kira seperti itu. Untuk kars, terima kasih. Memang ini tadi saya nyampaikan, artinya perhatian kita ke kars itu harus lebih sekarang. Kenapa? Karena kars juga sekarang jadi pusat atau tempat untuk berburu. Jadi kalau mau berburu babi atau rusa mana sekarang sudah banyak masang-masang di sekitar kars. Jadi maksudnya yang saya sampaikan, kars perlu menjadi perhatian lebih itu karena sekarang satwa banyak berkumpul di sana. Jadi kalau yang dulu udah ada kars biarkan, sekarang mungkin harus lebih concern lagi
untuk proses pengamanannya. Kira-kira seperti itu maksudnya, untuk pengamanan satwa liar di dalamnya. Nah terkait serangan orangutan betul ya, jadi pada intinya selama kita mengganggu responnya akan luar biasa. Tapi ada dua cerita di sini. Mungkin ada isu menarik, saya diminta dari Pak Dirjen juga BKSDA, ada serangan orangutan ke karyawan Faiko. Mungkin sempat viral tuh, karyawan jadi diserang semua, hanya kita investigasi sana, kaget juga kenapa diserang. Ternyata setelah investigasi apa segala, nggak diserang sebetulnya. Jadi orangutan nongkrong pinggir jalan, dia turun, dia pengen selfie. Itu benar dia cerita, di rumah sakit ceritanya. Pengen selfie meleng ya itu. Akhirnya ya lihat orangutan gede pinggir jalan dia bawa motor, coba selfie gini. Ya ini yang, jadi bukan langsung diserang. Bikin selfie orangutan mungkin merasa terganggu. Dan itu hasil investigasi, artinya kalau yang diserang langsung sebetulnya hampir jarang ya. Yang kedua konflik di Indominco, ini rame. Kenapa? Ada karyawan didorong orangutan jatuh ke jurang. Ini juga kita investigasi. Ternyata bukan itu yang jadi cerita benernya. Karyawan itu lihat orangutan, kemudian takut, kemudian lari, kemudian jatuh ke jurang. Itu ceritanya. Tapi dari dua karyawan perusahaan ini, paling enak nyalahkan orangutan yang nyerang. Karena kenapa? Ya dapat, ya dari sisi safety, oh dia udah berusaha, kemudian dapat tunjangan kesehatan, dapat asuransi dan seterusnya. Ya kan, sementara orangutan kan tidak disuruh klarifikasi. Artinya gini, dari dua kasus ini sering kita mengatakan diserang, tapi sebetulnya ada perilaku yang dari kita itu kan. Tapi memang setuju kalau ibu dan anak kemudian diganggu, ini hampir semua hewan ya kan. Intinya selama diganggu pasti dia akan reaktif, ngelempar batang, ngelempar pohon, berak, kemudian teriak dan seterusnya. Jadi yang memang menjadi menarik buat kita, pertanyaan Pak Lut bagus itu, berapa sih jumlah yang seharusnya supaya nggak usah ribut tuh kan. Tapi belum bisa nentukan, tapi kita baru bisa mendekati luasan konservasinya mungkin Pak Albert. Terima kasih Pak Albert. Baik, terima kasih Pak Yaya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Albert tadi. Kemudian dari Pak Dekan, ada lagi yang lain? Pak Rujehan, kemudian Mbak. Baik, ada 3 penanya, namun mungkin sebelum sampai ke penanya, ada juga ini yang via Zoom ya Pak, yang juga mungkin perlu Bapak tanggapi. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, Zoom dulu mungkin ya, karena dari tadi ini ada nih dari Amir Ma'ruf. Perilaku melempar kayu, ranting dan lain-lain adalah perilaku untuk mengusir atau peringatan kepada manusia yang mendekat. Ini normal meski tidak sedang musim kawin atau punya anak. Nah ini saya gabung saja Pak Yaya. Kemudian ada satu lagi dari Ibu Ardani, sedikit catatan dengan keterbatasan pakan atau dalam kurung ini definisinya nutrisi. Ke depan bisa terjadi penurunan performa reproduksi. Meskipun aktivitas reproduksi tetap berjalan, namun infertilitas, induk dan kualitas offspring ini perlu diperhatikan. Diperhatikan mungkin maksudnya nih ya. Sangat bisa menurun atau terjadi tren penurunan berat badan induk, bisa dijadikan salah satu indikator. Apakah ada upaya strategi di lapangan, terutama lahan konservasi untuk kecukupan nutrisi orangutan? Baik, itu dari Zoom. Kemudian, oke, silahkan ditanggapi dulu nanti kemudian penanya yang ada di ruangan ini. Baik, yang lewat Zoom ini saya pikir informasi ya, itu perilaku bagaimana dia merasa terganggu kemudian melempar ranting seperti yang Pak Albert saya sampaikan juga. Kemudian Bu Ardani ini sepertinya statement ya bahwa bagaimanapun akan mengganggu reproduksi. Ya saya paham dari sisi itu, tapi dari sisi ekologi mungkin cukup paham. Ini mungkin lebih Bu Ardani ini banyak menyampaikan opini dan mungkin benar ya. Artinya kalau berat badannya seperti itu,
kemungkinan jangka panjang reproduktivitasnya juga terganggu, bisa jadi. Terus tes, ya memang beda, setiap landscape beda strategi. Tapi secara umum seperti ini, terus terang aja kalau di HTI itu minimal areal 40.000 hektar HTI. Jadi kita bangun 5.000 hektar konservasi, 10.000 hektar konservasi masih rada leluasa. Tapi kalau sawit, luasnya rata-rata 3.000 hektar atau 5.000 hektar, sehingga paling banter dapat 100 hektar atau 200 hektar konservasi. Nah di sawit yang terpenting adalah bagaimana mengkonektivitaskan. Artinya konektivitas penting. Kita dapat area 100 hektar menetapkan tapi tengah-tengah sawit nggak bisa kemana-mana, wah itu lebih bahaya. Jadi bagaimana konektivitas ya salah satunya. Jadi mungkin Bu Ardani salah satunya bagaimana membangun konektivitas antara kawasan atau areal konservasi dengan area-area yang masih berhutan. Kira-kira itu Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Yaya. Mudahan Ibu Ardani masih menyimak ya. Jadi yang ideal itu kalau dia itu dalam bentuk luasan sekitar 40%, tapi pada kawasan-kawasan yang katakan misalnya kelapa sawit yang luasannya tuh agak kecil, jadi yang penting bukan luasannya tapi konektivitasnya. Jadi ke kawasan-kawasan di mana di situ masih layak untuk orangutan. Baik, kemudian saya persilahkan kepada Pak Dekan. Terima kasih Bu Rita. Pak Yaya, apresiasi dan selamat atas reporting yang demikian bagus, terstruktur, sistematis dari kerja bertahap dalam beberapa tahun. Dan saya pikir inilah yang disebut dengan roadmap terukur ya. Dan mudah-mudahan bisa juga diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Satu hal yang menarik yang ingin saya dalami adalah tadi ada satu statement Pak Yaya bahwa orang utan suka di akasia ya. Jadi apapun situasinya akasia akan dihabisin oleh utan-utan. Sehingga dalam konteks kita melakukan rehabilitasi dan rehabilitasi khususnya di lahan-lahan pasca tambang, kemudian lahan terbuka, idealnya kita mengembangkan beberapa jenis tanaman lain di luar seperti yang tadi mahoni gitu ya, sengon, akasia dan lain-lain. Dalam konteks itu tadi muncul johar, muncul beberapa jenis yang lain ya Pak, eukaliptus dan lain-lain yang memang secara praktis dan observasi berulang ternyata survive dari serangan orangutan. Pertanyaannya adalah begini, pada kawasan tersebut tentu akan berhasil dari aspek covering ratio-nya. Dengan kita nanam johar, nanam eukaliptus dan yang lain, dalam konteks keberlanjutan rencana rehabilitasi lahan hutannya, yes, dia nggak akan diserang. Tapi pertanyaannya yang mohon barangkali bisa diinformasikan, dalam konteks perimbangan sumber pakan, apa yang harus kita kayakan? Dalam konteks menyediakan tegakan yang survive sampai akhir, dari rencana rehabilitasi jenis-jenis tadi, oke, hidup ya Pak, akan bertahan. Tapi tentu kita tidak ingin bahwa orang utannya justru nyebrang ke tempat lain Pak, cari makanan kan gitu. Kayak di kita deh, rumahnya bagus tapi nggak ada makanan kan nyebrang juga kan kemana-mana. Barangkali itu juga perlu di-share Pak, jenis-jenis tanaman apa saja atau tumbuhan apa saja yang harus kita berikan pengayaan pada strategi rehabilitasi di luar dari pemilihan jenis-jenis tanaman atau tingkat tingginya yang akan dijadikan major species untuk target rehabilitation-nya, tapi dia juga harus inline dengan pengayaan untuk sumber pakan. Mohon informasi lebih jauh tentang itu Pak. Kalau saya pikir saya masih belum dapat informasi itu dan saya pikir ini penting untuk in combination rencana strategi rehabilitasi ya, dalam konteks target tanaman yang akan dipertahankan untuk penutupan kawasan dan juga sustainability orangutan dalam konteks feeding behavior-nya kan harus disediakan juga resource-nya. Mohon informasi tambahan itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Dekan. Kita dicatat dulu. Kemudian saya persilahkan kepada Pak Rujehan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Gini Pak Yaya, saya memikirkan dari aspek ekonomi karena sesuai dengan bidang saya Pak ya. Kita bukan berarti bahwa konservasi itu tidak mempunyai nilai ekonomi, ada sebenarnya. Tapi seperti ini Pak. Kalau kita bicara nilai ekonomi ya, suatu kawasan itu kan ada yang namanya nilai guna dan nilai
tanpa penggunaan. Ya, kalau nilai guna itu seperti nilai guna langsung berupa produk yang ada di suatu kawasan hutan dan nilai jasa yang nilai guna tidak langsung. Nah, terkait dengan konservasi orang hutan ini itu adalah bagian daripada nilai tanpa penggunaan ya. Jadi artinya bahwa kalau kita bicara nilai tanpa penggunaan itu ada yang namanya nilai warisan, nilai pilihan dan nilai keberadaan. Nah, ini mungkin masuk dalam nilai keberadaan ya. Kalau kita bicara ekonomi juga biasanya kadang-kadang tubrukan lah ya dengan kepentingan ekonomi dengan kepentingan konservasi ya. Tapi tidak selalu seperti itu ya, karena nilai konservasi ini juga punya nilai ekonomi ya, dan nilai ekonomi lingkungan ya harusnya di situ. Nah, pertanyaan saya, apakah ya sudah pernah ada ya penelitian ya yang khususnya konservasi orang hutan ini yang yang memiliki nilai ekonomi ya ke arah ekonomi lingkungannya. Sebab bagaimanapun juga kita kalau hanya mengandalkan aspek ekologi ya tanpa pertimbangan ekonomi itu kurang kuat. Jadi untuk memperkuat supaya itu orang hutan itu tetap dikonservasi, karena juga tidak hanya melihat dari aspek ekologi saja, ekonomi juga, ya kan? Itu memperkuat bahwa itu penting dikonservasi, ya gitu ya. Nah ini, kemudian konservasi ini kan kalau ada salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan ya untuk menilai nilai ekonomi konservasi ini, itu dengan pendekatan Delphi misalnya. Ada pendekatan Delphi ya, mencari ahli-ahli ekologi ya, ahli-ahli ekologi yang betul-betul memahami betul tentang orang hutan ya itu. Nah ini apakah ada ya kira-kira ahli ekologi atau konservasi yang terkait dengan orang hutan ini ya, yang bisa dikerjasamakan dengan orang ekonomi, ahli ekonomi begitu ya. So, itu penting ya untuk menilai suatu nilai konservasi khususnya orang hutan ini. Nah, jadi bisa kerjasama sih sebenarnya ya dari saya sebagai bukan pakar juga ya yang pernah mengajar di ekonomi lingkungan, itu bisa melakukan kegiatan penelitian ini. Mungkin bisa juga kita bisa melibatkan mahasiswa ya di S1 atau S2 ya untuk menilai nilai ekonomi konservasi orang hutan. Itu aja. Terima kasih Pak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Rujehan. Selanjutnya saya persilahkan kepada, mohon dibagi mic-nya ya, Mbak yang di sebelah kanan. Mohon perkenalkan nama Mbak. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Anissa. Saya dosen baru, nanti akan bergabung di labnya Pak Rujehan, Pak. Dosen baru. Anis. Iya, Pak. Iya, saya ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama tadi sempat disebutkan oleh Pak Yaya bahwa kerugian perusahaan karena adanya orang hutan ini mencapai 6 juta per hari ya Pak ya. Nah saya berpikiran bagaimana kalau perhitungannya itu terbalik gitu Pak. Apakah sudah ada perhitungan tentang nilai kerusakan ekosistem jikalau satu orang hutan itu hilang atau mati? Karena kita tahu kan orang hutan itu umbrella spesies ya, jadi akan sangat berdampak kepada spesies-spesies di bawahnya seperti itu. Nah, saya juga kepikiran seperti itu karena saat ini kan Kemenkyu sedang menghitung efektivitas anggaran yang dikeluarkan untuk pencapaian Volunet Sink Indonesia. Nah, mungkin kalau kita bisa menghitung nilai monetary dari suatu orang hutan, itu akan kemudian mendorong penyediaan anggaran ke penyelamatan orang hutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan tentang SOP ya Pak ya.
mohon maaf saya kurang begitu memahami tentang substansi tersebut. Apakah ada keterkaitan SOP ini dengan serak orang utan itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak dosen baru. Jadi ada 3 tadi, pertama dari Pak Dekan. Ini berkaitan dengan strategi konservasi yang lebih utama. Beliau berkaitan dengan pakan, kemudian bagaimana pengelolaan. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Yaya bahwa menanam jenis-jenis yang tidak disukai orang hutan gitu. Itu adalah salah satu strategi di mana di situ menguntungkan perusahaan karena orang hutan tidak akan datang. Tapi bagaimana di sisi orang hutannya gitu ya. Jadi itu yang mohon ditanggapi. Kemudian tadi dari Pak Rujahan, ini kayaknya ini tawaran loh nih Pak. Tawaran kerjasama karena 2 Pak Yaya ahli orang hutan. Nah kemudian Pak Prof. Rujahan ini ahli ekonomi lingkungan atau mungkin lebih tepatnya disebut dengan valuasi dari suatu lingkungan ya Pak. Jadi beliau tadi ini selain pertanyaan juga ada tawaran mungkin ya ke depannya mungkin bisa bekerja sama berkaitan dengan penilaian secara ekonomi ya. Jadi itu nanti akan mendukung kegiatan daripada konservasi orang hutan itu sendiri ya. Nah, kemudian selain itu tadi juga beliau banyak bertanya apakah ada ahli-ahli ekologi yang berkaitan dengan orang hutan ini yang sudah ke arah sana gitu maksudnya ya Pak, kerjasama itu. Nah kemudian yang terakhir tadi ada 2 pertanyaan dari Ibu dosen baru. Yang pertama tadi berkaitan dengan nilai monitoring dan yang kedua itu berhubungan dengan SOP ya. Jadi SOP termasuk juga di sini apakah ada bagaimana jika misalkan diserang orang hutan gitu ya. Silahkan ditanggapi Pak Yaya. Baik, terima kasih. Pertama kepada Dekan, terima kasih Pak, ini pertanyaannya luar biasa karena berhubungan dengan pakan dan kelangsungan hidup. Jadi memang setiap landscape tentu harus beda pendekatannya. Jadi yang saya bilang tadi saat kita ngomong di landscape tambang, di mana tambang itu pasti ada spot-spot yang masih berhutan. Tapi kalau kita menanam pakan dalam arti pohon yang dimakan pucuknya, pohon yang dimakan kambiumnya, pohon yang dimakan batangnya, maka tidak direkomendasikan. Karena kenapa? Karena dia yang seharusnya tinggal spot-spot yang masih berhutan, dia masuk reklamasi. Itu Pak Dekan. Jadi terus bagusnya seperti apa? Sebenarnya ada list ya, hampir 300 jenis pohon yang dimakan kambiumnya di hutan alam. Morase itu dimakan, Euphorbiaceae dimakan. Nah itu jangan ditanam di reklamasi. Direklamasi ya maksud saya. Karena Pak, biarkan dia tinggal di spot-spot, maksudnya begini, supaya dalam 3 atau 4 tahun tuh Pak Dekan, reklamasinya tumbuh. Reklamasinya tumbuh. Jadi reklamasi tumbuh, selama ini banyak mungkin nanti ada Prof. Marjana atau siapa yang banyak studi dinamika Pak Harmonis nih, banyak studi serangga juga di reklamasi. Memang tahun ke-9, 10, selama kita bisa menjaga tanaman ya, tidak rusak dulu, itu tumbuh juga jenis-jenis alami, minimal 12-15 jenis. Tapi ini memang menarik Pak Dekan, jadi waktu itu juga ada perkebunan karet. Nanti terkait dengan pertanyaan yang lain juga. Dia mau nanam karet di habitat orang hutan. Saya bilang jangan. Kenapa? Kalau maksa nanam, treatment konservasinya harus beda. Karet itu Euphorbiaceae. Euphorbiaceae itu dimakan, kulitnya dimakan kambiumnya. Dan memang benar. Artinya dia nanam 7.000 hektar, 4.000 hektar habis. Ya kan? Jadi itu pendekatannya lain lagi. Kira-kira itu Pak Dekan. Jadi memang maksud saya adalah ya sampai 4 tahun kita bangun hutan reklamasinya dulu deh. Nanti setelah hutan reklamasinya bagus, tanah terlindungi, mungkin proses sisipan, ya sisipan jenis tumbuhan buah mungkin bisa kita lakukan. Kira-kira itu. Kemudian Pak Rujihan menarik nih, alasan ekonomi. Terus terang Pak Rujihan, mungkin dari semua mitra yang kerjasama, semua bukan alasan konservasi Pak, karena alasan ekonomi. Apa? Ini ekonomi dari perspektif yang bisa saya sampaikan ya. Pak ini Sinarmas tuh tahun 2012 loss hampir 60 miliar. Ya, 2012 mau panen
loss 60 miliar. Nggak ada tanamannya dimakan orangutan. Kemudian kita lakukan treatment, dievaluasi ada namanya Key Performance Index, tahun 2018 lossnya 250 juta. Bayangin dari 60 miliar ke 250 juta. Salah satunya apa? Rubah jenis tanaman. Salah satunya. Jadi betul Pak Rujian, tapi kemudian di sawit. Pada perusahaan datang minta bantu konservasi di sawit, bukan karena ingin konservasi Pak Dekan. Sawitnya habis. Jadi gimana konservasinya? Jadi memang itu alasan-alasan ekonomi. Nah mungkin cerita ini bisa menginspirasi Pak Rujian kira-kira atau kita semua perspektifnya dari sisi ekonominya dari mana. Saya terus terang tidak paham, tapi kalau satu orang hutan makan tanaman sawit dan merugikan sampai 6 juta rupiah per hari, ya kan di HTI 40 pohon per orang hutan per hari, wah itu udah gila-gilaan. Kemudian kita lakukan proses konservasi di sawit ada Pak, jadi mungkin 2014 itu 4.000 pohon habis, ya kan. Kemudian 3 tahun kita lakukan proses konservasi ya sekitar 100, masih ada, tapi terkurangi. Artinya apa? Ternyata dia ada areal konservasi, tapi karena tidak dijaga dari illegal logging, orangutannya keluar ke sawit. Jadi udah konservasinya dijaga, pokoknya jangan banyak aktivitas di area konservasinya. Nah nilai keberadaan dan seterusnya, terus terang saya tidak memahami ya bagaimana menilai keberadaan orangutan, tapi itu tadi Pak Rujian jadi apa? Dampak dari konflik yang ditimbulkan orangutan di sawit maupun HTI ini miliaran, di tambang pun miliaran sebetulnya, karena habis area reklamasinya. Jadi itu sebetulnya yang pada akhirnya kita bisa bagaimana melakukan pola-pola konservasi di sana. Nanti bisa diskusi lebih lanjut dari Bu Anissa, nilai kos orangutan, memvaluasi nilai orangutan, ya memang ini banyak bahan diskusi, tapi saya terus terang aja tidak bisa bicara angka lah ya. Tapi itu tadi Bu, jadi satu orangutan tuh per hari bisa merugikan di sawit mungkin 6 juta rupiah, ya kan. Kemudian di HTI ya bayangkan aja 40 pohon, ya kan per hari. Tapi gini, tadi pertanyaan yang kedua menarik, adakah hubungan SOP dengan serak? Terus terang aja di setiap landscape, di setiap perusahaan kami membuat SOP yang beda. HTI ada HTI akasia, ada HTI eukaliptus, ada HTI karet, itu beda SOP-nya. Karena perilaku orangutan terhadap HTI itu beda. Kemudian di sawit, beda juga SOP-nya. Jadi kita membangun SOP ini terus terang aja untuk user, untuk skala lapangan, bagaimana SOP itu agar bisa dimanfaatkan. Hubungan dengan serak, mungkin nggak ada hubungan dengan serak ya, strategi rencana aksi konservasi orangutan ya. Jadi serak hanya berbicara bagaimana strategi secara makro, Indonesia menargetkan penambahan populasi, kemudian program-program konservasi, tapi berbicara SOP karena SOP ini udah di tingkat tapak, jadi SOP ini harusnya beda memang. Jadi SOP ini harusnya beda, karena masing-masing perusahaan landscape-nya beda, area konservasinya beda, konfliknya beda, jenis tanamannya beda, sehingga luasannya beda. Kemudian landscape tetangganya beda. Ada HTI bagus tuh, 40.000 hektar berdempetan dengan Taman Nasional, enak banget tuh, bikin konservasinya tempelkan aja dengan Taman Nasional 8.000 hektar, ya kan? Jadi memang beda-beda pada akhirnya. Kira-kira itu ya Bu Anissa. Selamat datang Bu, selamat bergabung di sini. Saya beruntung orang pertama yang ditegur, ya kan. Di grup rame loh Bu, ya kan. Dosen baru ini kan. Terima kasih Bu. Makasih. Saya bisa silakan Pak Rujian, mohon dibantu malah ini untuk ekonominya. Ya, maksud saya itu begini Pak. Ini kan tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa keberadaan orang hutan itu kan akan merusak ya tanaman-tanaman yang ada yang memiliki nilai ekonomi. Nah justru ini kita menilai suatu nilai konservasi orang hutan itu sendiri merupakan tandingan bahwa kalau kita mengkonservasi orang hutan itu punya nilai ekonomi juga Pak sebenarnya itu. Jadi itu yang kita kita bandingkan dengan dia merusak gitu. Itu Pak maksud saya. Jadi itu perlu dihitung itu. Nah, oleh karena itu ini kan bisa kita dekati dengan pendekatan Delphi ya. Nah, apakah ada ya ahli ekologi ya yang sekaligus dengan bisa menilai secara ekonomi ya. Sebab ini melibatkan para ahli ya untuk menilai suatu kawasan ya perlu dikonservasi ya itu ya yang memiliki nilai ekonomi ini. Pernahkah ada penelitian seperti itu ataukah mungkin Pak sudah ada tahu ya yang yang punya kapasitas
seperti itu, di mana orangnya, siapa begitu ya. Mungkin itu aja Pak, tambahan dari saya. Terima kasih. Jadi ini merupakan tandingan Pak, tandingan nilai konservasi. Kalau kita mengkonservasi itu memiliki nilai ekonomi bisa lebih tinggi daripada kalau dia merusak gitu Pak. Terima kasih. Silahkan ditanggapi Pak Yaya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Rujahan ini yang maksudnya adalah dengan mengkonservasi atau dengan mengelola orang hutan itu berdampak kepada ekonomi. Contoh misalkan satu orang hutan misalkan mungkin ya gampangannya mungkin mampu menyebar benih berapa gitu, mampu melindungi satwa yang lain berapa, mungkin seperti itu ya. Itu beliau mungkin lebih bertanya apakah ada penelitian atau juga mungkin ahli yang menangani berkaitan dengan mungkin lebih tepatnya pada valuasi ekonomi dengan keberadaan orang hutan ya. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi betul Pak Prof. Rujihan, mungkin saya ya biasa kita di peneliti itu kadang fokus terhadap bidang-bidang kita ya. Jadi apa yang Pak Rujihan sampaikan saya pikir ini menjadi masukan ya, wacana buat kita bagaimana orang-orang ekonomi harus terlibat ya kan. Tapi itu tadi saya ngasih 2 informasi, mungkin Pak Rujihan bisa menjadi ide juga. Ternyata misal di SRH ini begitu orang hutannya tidak dikelola dengan baik, panennya hampir loss 60 miliar tuh per tahun. Ya, saya nggak tahu tuh nanti gimana pendekatannya, tapi kemudian di sawit, kalau tidak dikonservasi dengan baik, satu orang hutan makan hampir 40 pohon per hari, misal rugi 6 juta ya kan. Jadi pendekatan-pendekatan itu mungkin jadi nilai evaluasi, tapi terus terang aja sampai saat ini kami dan saya belum membaca juga ya seberapa sih besarnya nilai ekonomi, tapi ya alhamdulillah saya pikir forum ini menjadi menarik ya kan. Siapa nanti ada mahasiswa mungkin tesis atau disertasi, kemudian kita join ya Pak Rujihan, selama ini join juga ini di sarang burung walet. Jadi bisa jadi untuk orang hutan mungkin bisa kita bahas bersama. Makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Yaya. Panitia waktunya masih ada ya? Habis. Oh, sayang sekali ya. Jadi waktunya sudah habis. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya bisa ngelihat YouTube-nya gitu ya. Jadi kalau ingin penjelasan lebih banyak dari beliau bisa lihat ke YouTube-nya ke Pustaka Tropis. Jadi banyak sekali disampaikan di Pustaka Tropis itu yang berkaitan dengan apa ini tadi konservasi orang hutan ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yaya, banyak sekali ilmu atau pengetahuan atau tambahan wawasan yang kita dapat hari ini ya, terutama bagi saya sendiri nih ya, banyak juga di selama ini hanya membaca, tapi kalau mendengar langsung penjelasannya dari ahlinya itu beda gitu ya. Jadi baca dengan dengar itu beda. Baik, waktu saya kembalikan kepada panitia. Lagi terima kasih Pak Yaya. Kita beri aplaus kepada Pak Yaya. Dimohon kepada Bapak Yaya Rayadin dengan Ibu Rita untuk bertahan sejenak karena akan ada penyerahan cenderamata dan sertifikat dari fakultas. Bapak Dekan. Kepada Bapak Dekan dipersilakan untuk menyerahkan sertifikat cenderamata secara simbolis. Aplausnya untuk Bapak Yaya Rayadin dan Ibu Rita Diana. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Yaya Rayadin SHUT MP PSD atas paparannya dan juga terima kasih kepada Ibu Rita Diana MA atas panduannya.
Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama pembicaraan mengenai murnian orangutan conservation in the multifunctional landscape. Selanjutnya, coffee break dan presentase. Kepada para peserta, dipersilakan untuk menuju ruangan masing-masing sesuai dengan jadwal presentase yang sudah dibagikan. Untuk moderator ruang 1, ruang GBK, Ibu Dr. Setiawati MP. Recording stopped. Untuk moderator ruang 2, ruang Bengkirai, Ibu Sri Sarminah S. Hud MP.